Bapak Ibu semua, mari sama-sama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, fokus pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu, atas kehidupan setiap kami. Ini setiap kami ya Bapa datang di rumah-Mu ya Tuhan. Bila hari ini Roh Kudus-Mu beracara di tempat ini ya Tuhan. Sebebas-bebasnya ya Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami perkatakan Indonesia damai, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan terkhusus kami mau berdoa untuk daerah-daerah yang terdampak dalam bencana. Kami percaya Tuhan di saat ini Engkau sedang memulihkan ya Bapa. Engkau yang berikan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan bahwa belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo bersama wakilnya Bapak Gibran. Biarlah urapan hikmat yang berasal daripada Tuhan turun atas kedua pemimpin kami serta pemerintah daerah yang ada. Kami percaya Tuhan, setiap kebijakan, setiap keputusan yang dibuat semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Saat ini kami mau membawa untuk Bapak Niko, Gembala sidang kami dan Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Bila Tuhan terus memberkati dengan urapan yang daripada Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan kekuatan yang baru ya Bapa. Sehingga dimanapun pelayanannya berada, di situ banyak mukjizat terjadi. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Biar Engkau terus ya Tuhan beracara ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan terkhusus kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah membangkitkan generasi kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa. Biarlah kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi dampak, kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Biar semakin hari kami semakin intim dengan Kau, memiliki api, semangat yang berasal daripada Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pakai setiap kami ini anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau urapi kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik, yang percaya katakan amin. Mari tepuk tanganmu di atas kepala. Come on. Woo. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Come on. Haleluya, ku bersorak, Tuhan ku
menikmati dan merasakan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Sorakan yes. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa, amin. Mari kita menari bersuka cita karena kasih-Nya sempurna buat kita. Yang mau katakan amin. Amin. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, amin, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah tidak berkesudahan. Yes, setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh sekali lagi saya melihat tangan-tangan yang menikmati kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Sorakan haleluya. Mari dengan semangat saya ajak kita menyanyikan pujian ini sama-sama. Come on. Dengan sukacitaku kan menari. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan. Dengan sukacitaku kan menari. Naikkan pujian. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama dong. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dan sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya, kami akan menaikkan setiap pujian kami karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. GBPRJ rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di ibadah kelima ini. Apakah boleh lambaikan tangannya? Apakah ada yang baru pertama kali hadir?
ada di sebelah kiri saya, Shalom. Depan, selamat datang. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, Bapak Ibu, sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan terbaikmu bagi Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara scan kris yang tertera di depan layar ataupun di depan kursi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai, dapat melambaikan tangannya, maka pengerja dapat segera membantu memberikan amplop persembahan. Apabila semua sudah siap, saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan doa persembahan. Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, bisnis, keluarga, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Dan kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu, 30 Agustus 2026 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. PRJ Mandarin Service, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan ibadah 2PM Adult dan Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional, Hari Maulid Nabi Muhammad, pada hari Selasa 25 Agustus 2026, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study online dan doa fajar pada hari Senin dan Selasa 24 dan 25 Agustus 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Menara doa 24 jam wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Cancer Ministry present. Don't be afraid, be happy. Bersama Evangelis Indri Pardede. Sabtu 19 September 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850504. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang berpikir kalau saya ikut doa fajar dan menara doa karena pelayanan. Padahal semuanya berawal dari masa pandemik. Saat itu ada beberapa kejadian. Papa saya mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu harus dioperasi. Anak-anak mulai harus belajar di rumah. Omset suami drop karena banyak aktivitas promosi yang terhenti. Belum lagi ada tagihan-tagihan yang tersendat. Dan juga ada rasa khawatir akan pandemik yang terjadi.
Di situasi seperti itu, saya teringat kata-kata dari Bapak Gembala Dr. Yanto. Beliau berkata, kalau kamu sedang dalam masalah, masuk doa fajar, masuk menara doa. Jadi saya putuskan untuk hadir di doa fajar setiap pagi dan menara doa di sela-sela tugas saya sebagai ibu. Sejak COVID, kita menghadiri doa fajar dan menara doa secara online. Beberapa tahun belakangan ini, saya berusaha menambah intensitas kehadiran saya di doa fajar karena terinspirasi dengan firman Tuhan di Yesaya 50 ayat 4 yang berbunyi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan saya selalu berusaha hadir di menara doa agar saya semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Saya merasakan kelegaan ketika menaikkan pujian penyembahan. Saya bisa nangis sepuasnya di hadirat Tuhan. Dan saya mendapatkan kekuatan dari firman yang disampaikan. Saat ini kalau saya boleh menoleh ke belakang, saya harus berkata, Tuhan Yesus baik. Sungguh Dia Allah yang setia, pemeliharaan perlindungannya sempurna bagi kita. Saya mendapatkan manfaat yang luar biasa karena saya selalu merasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan dan mengatasi masalah saya. Sehingga saya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah doa fajar setiap pagi. Bahkan masuk dalam menara doa setiap hari untuk mencari keintiman dengan Tuhan. Supaya kita terus mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Sehingga ketika ada goncangan datang, kita boleh tahu benar kepada siapa kita bersandar. Saya mengajak jemaat untuk ikut hadir di doa fajar dan menara doa. Percayalah, setiap orang yang selalu dekat, mau dekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkannya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Setiap pagi Dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tinggikanlah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibitku dan menegakkanku. Selalu pada kau di tempat duduk, terkagum
lebih dari itu. Bibirku dan keberkatan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas anugerah Tuhan, GBIPRJ CK7 sejak tahun 1997 bermula di Hotel Borobudur, dipercaya untuk mengembalakan jemaat sekitar 200-an. Namun pada hari ini, Tuhan melipat gandakan pertumbuhan jemaat yang setia sampai puluhan ribu. Dan salah satu yang menjadi kunci pelipat gandaan jiwa-jiwa adalah adanya generator di gereja ini, yaitu doa fajar dan menara doa. Banyak kesaksian, pertolongan Tuhan, dan mujizat Tuhan yang dialami oleh setiap jemaat maupun pengerja yang masuk ke doa fajar maupun menara doa. Bahkan mereka mengalami pertumbuhan rohani secara dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami menghimbau dan mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bisa sama-sama merasakan kasih dan kuasa Tuhan melalui doa fajar dan menara doa yang ada. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk masuk ke doa fajar dan menara doa. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa baik. Kasih-Nya tak pernah habis dalam hidup kita, selalu baru setiap pagi. Dan yang percaya pada hari ini, mari sama-sama dengan segenap hatimu datang di hadirat-Nya. Kita menyatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness now, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
Amin. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Lebih lagi nyatakan, All my life you have been faithful. Kau teramat baik
Biar setiap hari dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis buat kami. Biar setiap hari dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, kami mau melihat dengan iman kami, sehingga kami terus percaya akan setiap janji-Mu, karena penyertaan-Mu sempurna buat kami ya Tuhan Yesus. Shakaya lalabaya lalabaya takaya ranamaya sikala lalabaya Shakaya lalabaya lalabaya takaya ranamaya shikiri. Sepanjang kami mengingat kehidupan kami ya Tuhan, yang kami lihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Shakaya lalabaya 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 kiara lalabaya. Shakaya
terus menyanyikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Aku mau percaya karena kasih setiamu, dan ku kan bersorak. Amin. Penyelamatan-Mu, ku kan bernyanyi. Amin. Kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari sambil angkat tanganku nyatakan, aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadamu, karena Dia telah berbuat baik. Kepadaku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Kau sangat baik Tuhan. Jiwaku merasakan kebaikan-Mu. Mulutku tak bisa berhenti memuji nama-Mu. Sungguh Engkau baik di sepanjang hidupku. Kesetiaan-Mu selalu nyata ku rasakan. Sungguh Engkau hidup Tuhan, sungguh Engkau nyata, Kau bekerja selalu. Kau selalu memberi lebih dari yang ku pinta. Kau selalu mencukupkan semua yang ku perlu. Kemurahan-Mu berlimpah selalu di hidupku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, ku bawa korban syukur ke tempat
ke tempat kudus-Mu Tuhan hatiku. Katakan limpah, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lebih tinggi lagi, oh, ku bawa korban syukur ke tempat kami nyatakan hatiku limpah. Katakan sebab Tuhan baik selama-lamanya. Ku bawa korban syukurku, kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Lebih lagi, come on, yes. Ku bawa korban syukur, amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, paling luar biasa, paling indah cuma buat Tuhan yang terlalu baik sama kita semua. Biar apapun yang terjadi, kami memilih tetap memuji Tuhan. Karena keadaan bisa nggak baik, tapi Tuhan selalu baik. Keadaan bisa nggak mudah, tapi Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Karena itu kami memilih selalu memuji Tuhan. Waktu enak, waktu nggak enak, waktu sakit maupun sehat, ada masalah nggak ada masalah, kami mau tetap memuji Tuhan. Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, Roh Kudus berbicaralah, jamah setiap kami. Nyatakan firman-Mu dalam hidup kami, dan biar kami terus bertumbuh, didewasakan, menjadi murid Kristus yang sejati. Dalam nama Yesus yang siap dilawat oleh kuasa firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wow. Senang sekali bisa kembali melayani di GBI CK7, PRJ, dan saya percaya setiap saya datang ke tempat ini selalu ada pesan yang segar yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Semuanya siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Catat baik-baik. Kalau Anda kepingin ngalamin Tuhan lebih lagi, catat baik-baik. Bukan cuma Anda yang diberkati, Anda bisa membagikan ini kepada banyak orang. Jadi berkat. Amin. Saya kasih judul ini, nama baik sampai akhir. Sama-sama katakan, ulang yang saya katakan. Anda katakan, saya mau punya nama baik. Sekali lagi katakan, saya mau punya nama baik sampai akhir hidup saya. Saya mau tanya dulu, siapa kepengen sampai akhir hidupnya mau punya nama baik? Luar biasa. Pengkhotbah 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1 dikatakan, lebih baik mempunyai apa? Nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama baik itu aset yang sangat berharga. Orang kalau punya nama baik dengan mudah bisa mendapatkan bantuan atau kepercayaan, betul ya? Karena reputasinya baik. Dan kalau orang punya nama baik, keluarga ikut kecipratan berkatnya loh. Betul? Orang tua namanya baik, anaknya ikutan kecipratan berkatnya, betul ya?
Satu orang punya nama baik, satu perusahaan diuntungkan, betul ya? Satu orang berprestasi, nama bangsa diharumkan. Lihat. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah punya namanya udah jelek, susah dapat kepercayaan. Susah dapat bantuan, beneran. Kalau orang namanya sudah jelek, keluarganya kecipratan masalah, betul ya? Anaknya gak pernah melakukan apa-apa. Oh kamu anak kayak itu, oh pantesan. Jangan-jangan kamu kayak bapakmu ya, tukang tipu. Jangan-jangan kamu kayak bapak kamu yang ini. Tuh lihat, anaknya gak pernah ngapa-ngapain, tapi kecipratan masalah gara-gara orang tuanya menabur yang buruk. Bahkan sampai parahnya, kadang-kadang ada orang sampai gak mau ke gereja gara-gara lihat kelakuan orang Kristen yang namanya gak dijaga. Betul apa betul? Ya. Aku malas gereja, ngapain? Lihat hidupmu kayak gitu kok. Kamu kerja gak pernah bener, dikasih kepercayaan apa-apa, gak dikelola dengan baik. Buat apa ke gereja kalau jadinya kayak kamu? Lihat. Sampai orang gak mau kenal Yesus gara-gara lihat hidup kita. Tapi bayangkan, kalau engkau punya reputasi yang baik, itu mengharumkan nama Tuhan. Banyak orang akan datang kepada Yesus melalui hidup Anda. Makanya perlu banget punya nama baik, karena nama baik Anda itu sampai berdampak, nyangkut, mempermuliakan nama Tuhan loh. Sampai di sana. Membangun nama baik saya mau katakan itu susah, jujur. Tapi merusaknya mudah. Untuk bisa membangun nama baik butuh namanya repetisi. Untuk bisa membangun reputasi. Gak bisa cuma sekali Anda melakukan yang baik dan tiba-tiba Anda punya reputasi yang baik. Namanya reputasi. Itu dibangun butuh waktu, butuh proses. Gak bisa langsung. Butuh waktu, butuh proses. Dan itu gak bisa dibangun cuma di tempat yang orang banyak lihat. Justru di tempat orang yang gak banyak lihat pun Anda butuh tetap menjaga nama baik itu. Apalagi hari-hari ini. Mata netizen di mana-mana, betul? Orang yang gak tahu siapa tiba-tiba bisa muncul viral kemana-mana. Kita masih hati-hati hari-hari ini. Saya suatu kali pernah ditegur sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan untuk jaga nama baik. Ceritanya gini, suatu kali saya mau pelayanan ke kota Semarang. Lewat Terminal 2 di Cengkareng. Akhirnya masuk ke lounge dulu sama seorang teman. Di lounge itu ternyata dapat fasilitas. Bisa naik bagi car sampai ke gate-nya, puji Tuhan. Waktu akhirnya ada panggilan untuk pesawat kami berangkat, akhirnya saya naik itu ke bagi car itu. Nah waktu saya naik ke bagi car itu, lagi mau naik nih. Ada dua bapak-bapak yang usianya di atas kami. Mau ikut naik juga tetapi itu cuma muat buat 2 orang. Saya akhirnya ngomong sama teman saya, yuk kita turun yuk. Kasih ke bapak-bapak yang di belakang itu gak enak lah. Kita kan lebih muda, kita masih bisa jalan kaki gak apa-apa. Temen saya ngomong, kak gak usah kak. Kan itu di depan ada bagi car berikutnya. Oh bener juga ya. Ya udah gak bisa naik yang ini berarti mereka bisa naik yang itu. Ya udah kita jalan. Saya baru tahu ternyata bagi car yang berikutnya itu rusak gak jalan. Feeling saya mulai gak enak tuh. Kalau mereka kenal saya gimana? Di mimbar ngomongnya melayani, di bawah mimbar ternyata gak suka melayani. Ngomong doang kelakuan beda. Sampai akhirnya kita ternyata itu satu pesawat sama. Mereka itu bapak berdua itu duduk persis di depan kita. Feeling saya tambah gak enak lagi. Tiba-tiba ketika saya udah duduk santai, teman saya senggol saya, kak itu bapak di depan kamu. Saya lihat itu di celah-celah kursi. Lagi browsing foto Franky Kuncoro. Bener kan, kenal kan? Wih itu perasaan saya bener-bener aduh gak nyaman sama sekali. Sampailah kami di Semarang. Mendarat, berdiri sama-sama. Mereka langsung membalikkan badan. Shalom Pak Franky Kuncoro, haleluya beneran. Hari itu saya belajar ditegur sama Tuhan. Kamu jangan cuma ngomong doang. Tapi setiap hari hidupi yang kamu katakan. Itu baru namanya menjaga nama baik. Kadang-kadang kita kebanyakan ngomong, bener gak sih? Yang membuat reputasi kita baik bukan karena banyak ngomong, tetapi apa yang kita katakan itu kita kerjakan. Katakan amin.
Nah pertanyaannya gini, gimana bisa mempunyai nama baik sampai akhir? Yang pertama saya belajar ini, untuk bisa punya nama baik sampai akhir, kita mesti menaruh kekuatan untuk menjaga nama baik hanya di dalam siapa? Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat di dalam siapa? Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jangan taruh kekuatanmu menjaga nama baikmu di dalam keuanganmu, kegantenganmu, kecantikanmu, pengetahuanmu, pendidikanmu, pengalamanmu. Karena semuanya bisa berubah. Semuanya bisa bergoncang. Itu bukan pondasi yang kuat. Taruh kekuatan kita menjaga nama baik cuma di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya yang tidak terbatas. Katakan amin. Saya mau tanya, sepinter-pinternya kita masih gak bisa salah ngomong, bisa bingung, bisa gak tahu mau ngambil keputusan apa. Pernah gak Anda ngalami kayak gitu? Pernah. Pak Franky kan punya pengalaman. Pengalaman itu gak cukup. Pengurapan Tuhan yang membuat apapun yang ada dalam hidup kita itu jadi punya dampak yang hebat. Kita gak selalu bisa mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan tolong kita, di dalam keterbatasan pun tetap ada kemustahilan Tuhan terjadi di sana. Sehingga akhirnya kita bisa mengeluarkan semua yang terbaik dalam hidup kita. Saya tuh seringkali juga gak tahu mau khotbah apa. Saya mau ngomong apa tadi. Saya juga seringkali gak tahu mau nyanyi apa. Seringkali bingung mau ambil keputusan apa. Tapi tiap kali saya berlari ke Tuhan, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu mampukan, Tuhan selalu kasih petunjuk yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Yang lebih menarik lagi, nama baik kita itu bisa rusak, bisa karena apa? Karena apa yang kita lakukan. Tapi yang menariknya, di dalam Tuhan selalu ada pemulihan, selalu ada permulaan yang baru. Yang lalu berlalu, yang baru Tuhan bisa ciptakan. Beberapa dari Anda mungkin datang ke tempat ini, Pak Franky, nama baik saya rusak. Saya pernah tipu orang, saya pernah khianati orang, saya pernah jatuhin seseorang, Pak. Nama baik saya rusak, Pak. Hari ini dengar, kalau engkau berlari sama Tuhan, Tuhan bisa buat permulaan yang baru dan pulihkan kehidupanmu. Amin. Selalu ada pemulihan di dalam Tuhan. Sakeus nama baiknya rusak karena dia tukang peras satu kota. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dipakai sama Tuhan jadi berkat buat satu kota. Hidupnya dipulihkan, reputasinya dipulihkan, nama Yesus dipermuliakan di sana. Perempuan yang sudah 5 kali gagal, perempuan Samaria, gagal dia. Sampai dia malu ketemu orang karena apa? Reputasinya buruk. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hatinya dipulihkan, identitasnya dipulihkan. Kamu nih penyembah, kamu nih orang yang bisa dipakai luar biasa. Kamu akan mengalami namanya aliran air kehidupan itu tuh. Seseorang yang udah punya reputasi yang buruk, tapi Tuhan pulihkan dan akhirnya jadi berkat bagi satu kampungnya. Tuh lihat, siapapun kita, kalau kita pernah melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat di masa lalu, tetap percaya di dalam Kristus kita ciptaan baru. Tuhan bisa pulihkan masa depan kita, berikan yang terbaik buat kita. Kasih tepuk tangan luar biasa. Yang kedua, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Biasakanlah apa-apa mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu. Ya. Amsal 3, 21, 22. Kita baca ayat ini. Jadi anakku, utamakanlah apa? Kebijaksanaan dan kematangan apa? Berpikir, mikir dulu. Simpanlah keduanya baik-baik di dalam dirimu, dengan begitu engkau akan berumur panjang dan beroleh nama baik. Jadilah orang yang responsif, bukan orang yang reaktif. Orang reaktif tuh gini, ada kejadian apa-apa langsung kebawa emosi, langsung dengan cepat bereaksi, itu reaktif. Tapi kalau orang responsif beda. Dengar sesuatu, belajar untuk dicerna dulu. Ini apa ya?
beritanya bener enggak ya? Kalau saya ambil keputusan ini baiknya gimana ya? Dipikir dulu, dicerna dulu, baru apa ambil keputusan. Ingat, kita dikasih telinga sama Tuhan jumlahnya berapa? 2. Dikasih otak itu kiri sama kanan. Itu punya maksud. Supaya dipikir dulu, didengar dulu, dicerna dulu, baru dikasih satu mulut untuk memutuskan. Lihat. Tuhan tuh sudah kasih tahu sama kita, dengar dulu, dicerna dulu, supaya semua yang terbaik dikeluarkan dari hidupmu. Mulai hari ini apa-apa tolong mikir dulu panjang, akibatnya ke depan gimana, perlu nggak ya saya marah, perlu nggak ya saya baperan, perlu nggak ya saya melakukan ini dan itu, dampaknya apa ya, mikir dulu. Jangan kebawa ambisi, jangan kebawa emosi. Karena ujungnya kalau modalnya emosi, ambisi, ujungnya kegagalan menanti. Kehancuran menanti. Hari ini kalau mau posting apa-apa, mikir dulu. Beneran loh. Hari-hari ini banyak orang mau apa-apa semudah langsung posting. Dengar apa dikit langsung posting, ternyata yang diposting itu hoax semua. Gak dicek dulu, pikir dulu kalau mau posting. Sekarang ya perusahaan itu kalau mau terima staff, dicek media sosialnya, beneran itu. Loh kamu kok tiap hari kok postingannya joget terus, ini maksudnya gimana? Kamu mau jadi staff di sini atau mau tiap hari ketika jadi staff nanti joget terus takutnya, betul kan? Setelah dicek media sosialnya tiap hari kerjanya nyinyir terus. Nyerang itu, nyerang sana, baper-baperan, curhat kiri dan kanan gak habis-habis. Apalagi sekarang zamannya thread luar biasa itu. Curhat luar biasa, dicek, waduh. Lah kalau kamu kerja di perusahaan kita, jangan-jangan kamu tiap hari kerjaannya nyinyir terus. Gak diterima kerjaan cuma gara-gara postingan media sosial tuh. Kadang kita gak mikir dampaknya. Kalau mau janji mikir dulu, katakan yes. Alkitab berkata bagus banget, Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan gara-gara sungkan langsung ngomong ya. Bisa gak dikerjain? Bisa gak dilakukan? Pak, tapi kan dia teman baik saya mesti nolong dia. Tunggu dulu, pikir dulu. Bisa gak memenuhi apa yang dia perlukan? Karena kalau sampai ketika Anda tolong orang dan deadline-nya tiba, yang Anda dimintain tolong sama teman itu ternyata gak bisa Anda kerjakan. Teman Anda awalnya baik-baik, ujungnya bisa maki-maki Anda. Dan menyebarkan nama baik Anda jadi rusak di sana. Tuh lihat. Jangan cuma gara-gara sungkan, gak dipikir, gak direncanakan, langsung ngomong iya. Mendingan kita mikir dulu dari awal, bisa gak ya? Kalau memang gak bisa, mendingan ngomong gak bisa. Kalau memang butuh waktu, ngomonglah butuh waktu. Kalau ngomong memang, bro aku bisa bantu tetapi budgetnya jangan segini dong. Ngomong dari awal. Daripada ujungnya sungkan, ujungnya berantakan. Katakan amin. Mulai hari ini kalau kepengen nama Anda tetap baik, apa-apa mikir dulu. Yang ketiga, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir, saya belajar yang ketiga. Berdamailah dengan semua orang. Amsal 17 ayat 9 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kamu ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkit kesalahan hanyalah memutuskan apa? Persahabatan. Yang punya nama baik itu yang mengampuni, katakan amin. Yang punya nama baik itu yang mengalah dan memberkati orang yang menyakiti dia. Itu yang punya nama baik. Pak, tapi saya gara-gara dia Pak, uang saya hilang Pak. Gara-gara dia Pak, aset saya habis Pak. Dengar hari ini, berkatmu bukan datang dari orang tetapi dari Tuhan.
Orang bisa curi berkat Anda, tetapi Tuhan bisa mengembalikan berlipat ganda. Saya kasih Anda satu pemahaman yang menarik nih. Keluaran 22 ayat 1. Ternyata di zamannya Musa ada sebuah aturan main yang menarik dan ini Tuhan yang kasih. Keluaran 22 dikatakan peraturan selanjutnya dari Tuhan. Jika seseorang mencuri seekor sapi atau domba, lalu menyembelihnya atau menjualnya, maka dia harus mengganti seekor sapi itu dengan berapa ekor sapi? 5. Atau seekor domba dengan 4 ekor domba. Kalau engkau melepaskan berkat buat orang yang menyakiti Anda, yang tipu Anda, berkat dari Tuhan akan terlepas juga dalam hidupmu. Apa yang engkau tabur akan kau tuai. Engkau nabur berkat, engkau nuai berkat. Engkau nabur pengampunan, engkau akan menuai kelimpahan dari Tuhan yang kau gak pernah pikirkan. Saya ngalami berulang-ulang kali. Dipocokin, difitnah dan segala macam. Udah berkati. Di musim berikutnya, Tuhan itu luar biasa. Orang bisa tutup pintu, Tuhan bisa bukakan banyak pintu berikutnya. Gak usah takut. Berkat kita datang dari siapa? Tuhan, bukan dari manusia. Yang namanya baik, yang mau mengampuni, yang mau memberkati, yang mau mengalah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang keempat, sampai sini semua diberkati? Amin. Yang keempat, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Mulailah dari rumah membangun nama baik itu dengan mencintai, melayani keluargamu terlebih dahulu. Ini loh, nama baik itu dibangunnya dari rumah. 1 Timotius 5 ayat 8. Sebaliknya kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tuh gak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita di hadapan Allah. Dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Apa artinya kalau di luar rumah orang bisa merasakan kasih kita, tetapi kalau orang di rumah kita gak pernah merasakan kasih kita? Sia-sia. Semua itu dari rumah. Aslinya kita tuh ya di rumah. Sedih banget kalau suatu kali ada seorang anak bersaksi tentang siapa ayahnya. Ayah saya itu kalau di luar rumah manis, mulutnya manis, kalau di rumah kasar Pak. Ayah saya kalau di luar rumah, selalu punya waktu sama teman-temannya. Kalau sama kita keluarga nggak pernah punya waktu. Ayah saya kalau di luar rumah, mau dengerin ceritanya ini. Kalau sama saya nggak pernah punya waktu. Dia di luar rumah transaksi. Ya dia baik sama orang karena kan ada maunya. Tapi kalau di rumah gak pernah peduli sama kita. Kalau sampai kesaksian itu keluar ke banyak orang, habislah nama baik kita. Betul? Tapi bayangkan kalau kita membangun reputasi baik dari rumah. Kita mengasihi keluarga kita sungguh-sungguh. Suatu kali kalau ada kejadian apa-apa, selalu ada keluargamu yang mendoakanmu. Selalu ada keluargamu yang menopangmu. Katakan amin. Akhirnya kita di luar rumah, kita akan bersinar lebih luar biasa. Semua itu dimulai dari rumah. Karena itu hari ini, kalau engkau pengen punya nama baik, mulailah dari rumah. Katakan amin. Yang terakhir, saya akan akhiri dengan ini. Bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Lakukanlah segala sesuatu itu dengan segenap hati. Sama-sama katakan segenap hati. Sama-sama katakan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23-24 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya, baca sama-sama dengan apa? Sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian apa? Layani. Dan bukan hanya manusia. Ingatlah
bahwa kalian akan menerima upah dari siapa? Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya yang sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Lakukan yang terbaik Pak, tapi kalau saya belum dihargai Pak, tetapi penghargaannya gak sesuai, tetap kerjakan yang terbaik. Manusia tidak menghargai, Tuhan tetap menghargai. Promosi itu datang dari Tuhan. Bagian kita kerjakan segenap hati. Orang gak menghargai, suatu kali Tuhan bisa pindahkan Anda ke tempat yang terbaik. Karena berkatmu itu datang dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Gak usah takut. Gak dianggap, tetap kerjakan yang terbaik. Belum dihargai, tetap kerjakan yang terbaik. Karena majikan yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan mata Tuhan melihat apa yang engkau kerjakan. Dan dia akan memberikan upah yang terbaik sesuai dengan apa yang kau kerjakan di tanganmu. Makanya jangan setengah hati. Kerjakan apa-apa sepenuh hati. Gak dihargai, gak apa-apa. Suatu kali penghargaan dari Tuhan akan datang buat kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu ayat. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amsal 10 ayat 7. Saya rindu firman ini benar-benar berbicara kuat kepada kita. Supaya sampai akhir hidup Anda tetap punya reputasi yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amsal 10 ayat 7. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 1. Kenangan akan orang baik merupakan apa? Berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang kalau punya nama baik, suatu kali dia berpulang, tapi namanya tetap jadi berkat bagi banyak orang. Saya tuh sampai hari ini, tiap kali dengar seorang hamba Tuhan, ini orang udah berpulang. Saya gak kenal secara personal. Tetapi khotbah yang dia sampaikan, prinsip-prinsip hidupnya luar biasa. Namanya Billy Graham. Beberapa kali saya lihat, wow ini orang menginspirasi sekali. Lihat orangnya sudah gak ada. Tetapi kenangan akan hidupnya tetap memberkati banyak orang. Hari ini Tuhan rindu setiap kita jaga nama baik. Dan untuk menjaga nama baik, cuma kekuatan Tuhan yang bisa memampukan kita. Kita gak bisa, tapi Tuhan bisa tolong kita. Kalau hari ini nama baik mau rusak, percaya Tuhan bisa pulihkan. Katakan amin. Saya tuh pernah ngalamin, tadi gak sempat cerita, diundang pelayanan gak datang, pernah saya. Gak bangun, undangan pelayanannya jam 5, saya baru bangun 6:30, pernah. Sampai saya lihat di handphone saya kok banyak sekali miss call siapa gitu. Kok orang kok kangen banget jam 5 pagi telepon saya, kenapa? Bener hari itu saya gak datang pelayanan. Tapi bersyukurnya yang undang baik, gak langsung saya diblokir. Pak Franky nanti bisa gak jadwalnya diganti nanti yang ke depannya, puji Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan gak ada kesempatan yang baru. Tetapi kalau karena Tuhan ada kesempatan yang baru, Tuhan bisa nyatakan buat kita. Saya ini jujur, saya ini sadar. Setiap kali pelayanan itu gak selalu oke loh, beneran. Sekarang saya udah prepare yang terbaik, kerjakan yang terbaik, belum tentu selalu oke. Tapi yang membuat saya tetap ada pintu-pintu yang terbuka, itu bukan usaha saya, itu Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang kasih kesempatan. Makanya taruh kekuatanmu menjaga nama baik di dalam Tuhan. Amin. Semua diberkati. Siap jaga nama baik sampai akhir. Kasih tepuk tangan buat Tuhan paling dahsyat. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, katakan hati
hati yang menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan. Come on, yes. Come on. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Taruh tangan di hati sama-sama, katakan, inilah kami bawa hidup kami Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Betapa hatiku, sama-sama nyembah Tuhan, yuk katakan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku ya Tuhan, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, katakan Kau memilikiku, Kau memilikiku. Sama-sama bawa penyembahanmu, katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hampiri Tuhan sama-sama ya. Kenangan akan orang baik itu merupakan berkat. Jaga nama baik yuk sama-sama. Hari ini selalu ingat, pandang salib itu. Di salib itu Yesus sudah berkorban buat kita, supaya engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami pengampunan. Hari ini kalau nama baikmu rusak, selalu ingat, Tuhan bisa pulihkan. Sekalipun mungkin ada harga yang mesti engkau bayar, tetapi selalu ada kemurahan Tuhan kok di sana. Gak usah takut. Datang sama Tuhan hari ini, jujur yuk sama Tuhan. Tuhan, aku pernah tipu orang, ampuni aku. Datang dengan pertobatan, datang dengan pertobatan, datang dengan kerendahan hati saat ini. Aku pernah jatuhin orang. Tuhan, hari ini aku mau minta ampun. Aku butuh pengampunanmu, aku butuh kemurahan. Hari ini pulihkan nama baikku Tuhan. Di dalam Kristus kami semua ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang buat kita. Yang terbaik sudah datang buat kita. Yang terindah sudah datang buat kita. Pulihkan kami, pulihkan kami. Kalau ada cara pikir kami yang salah, pulihkan kami Tuhan. Kalau ada cara kerja kami yang salah, pulihkan kami Tuhan. Supaya benar-benar ke depan nama baik kami
itu mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kami mau belajar apa-apa mikir dulu. Kalau mungkin kami ini orang-orang yang dikit-dikit terlalu reaktif. Hari ini kami mau belajar Roh Kudus, kuasai kami dengan Roh-Mu. Sehingga kami bisa menjadi orang yang panjang sabar, penuh pengertian, penuh kebijaksanaan, penuh kematangan berpikir. Sehingga apa-apa dipikir dulu. Jangan buru-buru. Supaya semua yang keluar dari hidupmu itu yang terbaik. Mau apa-apa, mikir dulu. Karena satu keputusan yang salah dampaknya bisa besar ke depan. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan janjimu. Hati-hati dengan postinganmu. Karena itu punya dampak yang besar ke depan. Pikir baik-baik sebelum bertindak. Yang ketiga, berdamai dengan semua orang. Ampuni. Berkati orang yang menyakitimu. Mengalah, udah. Engkau boleh kehilangan hari ini, tetapi musim berikutnya kau akan lihat bagaimana pemulihan Tuhan. Tuhan bisa kembalikan berlipat kali ganda dengan cara Tuhan yang tidak terbatas itu. Berkatmu datangnya bukan dari orang, dari Tuhan. Yang keempat, mulailah dari rumah yuk. Bangun nama baik itu dari rumah. Karena itu akan jadi warisan keluarga. Oh Tuhan, pulihkan kami. Kalau hari ini mungkin kami kehilangan banyak waktu atau kami gak investasi waktu benar-benar untuk keluarga kami. Hari ini firman mengingatkan kami, bangun nama baik dari rumah. Biar orang rumah yang pertama kali merasakan manfaatnya bagaimana Tuhan memulihkan hidup kami. Kalau kami mendapat berkat, orang rumah yang harus merasakan dampaknya dulu. Karena pelayanan Yesus pun dimulai dari rumah. Mujizat pertama terjadi di lingkungan keluarganya. Lihat, semua dimulai dari rumah. Mulai dari rumah yuk sama-sama. Itu tempat yang pertama untuk membangun nama baik. Dan yang terakhir, lakukan apa-apa dengan segenap hati. Belum dihargai gak apa-apa. Tuhan tetap melihat dan tetap menghargai. Dia selalu punya cara untuk mengangkatmu. Gak perlu pusing. Orang gak menghargai, Tuhan tetap bisa kasih yang terbaik buat kita. Jangan takut akan masa depanmu. Kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sesungguhnya yang bisa memberikanmu upah adalah Tuhan yang engkau sembah itu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya sore hari ini pemulihan terjadi di tempat ini. Kebangkitan terjadi di tempat ini. Dan setiap kami akan mempersembahkan nama yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan sama-sama. Amen. Kasih tepuk tangan sekali luar biasa buat Tuhan. Kita semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah dalam doa. Terima kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau telah ingatkan pada setiap kami Tuhan. Kami akan menjaga nama baik kami Tuhan. Sampai di akhir hayat kami Tuhan. Terus ajar kami Tuhan. Untuk kami boleh menjaga mulut kami. Pikiran kami. Perbuatan kami. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Frankie Kuncoro ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi, memberkati, berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat.
demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air, sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.